Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Banyak dari kita yang sudah paham teori Abraham Maslow, Hierarchy of Needs, bahwa mental orang miskin fokus pada survival and security needs. Orang menengah fokus pada relationship dan karir, hingga orang kaya yang fokus pada self-realization. Berikut kami akan menjelaskan secara terpisah 15 komponen yang memisahkan antara si miskin, menengah, dan si kaya hingga membentuk mental mereka. Yang pertama, kepemilikan. Si miskin fokus untuk memiliki orang. Orangnya ini bisa siapa saja dari keluarga, saudara, hingga teman sekalipun. Ia fokus memiliki orang untuk menerimanya agar merasa ada yang senasib sepenanggungan, dan dia tidak akan segan-segan untuk menarik orang yang berusaha untuk naik kelas agar tetap bisa terus bersama-sama menemaninya. Orang menengah fokus memiliki barang. Barangnya ini bisa apapun, seperti peralatan elektronik, baju, buku, motor, dan masih banyak lagi. Sedangkan si kaya fokus untuk memiliki sesuatu yang berbeda dari yang lain yang tidak dimiliki oleh si miskin dan orang menengah, seperti saham, properti, perusahaan, dan sebagainya, di mana semua kepemilikan mereka bisa bersifat warisan. Yang kedua, uang. Si miskin fokus untuk menghabiskan uang yang ada karena uang bagi mereka adalah urusan hidup atau mati. Orang menengah fokus untuk mengatur keuangannya karena ini adalah caranya agar supaya bisa menyambung hidup. Sedangkan si kaya fokus buat mengembangkan keuangannya karena ini adalah caranya agar menambah pundi-pundi keuangannya. Yang ketiga, kepribadian. Si miskin suka dengan hiburan dan menghargai humor, walaupun selera rendahan sekalipun. Orang menengah fokus agar hidupnya stabil. Ia sangat menghargai yang namanya prestasi. Sedangkan si kaya fokus pada lingkaran pertemanannya. Yang kaya diajak, yang menengah dirundingkan, dan yang miskin dibuang. Yang keempat, kehidupan. Si miskin fokus pada tokoh masyarakat yang ia suka semata-mata karena sentimen emosi saja. Orang menengah fokus pada kehidupannya karena tidak ada satupun orang yang dia percaya selain dirinya sendiri. Istilah gaulnya adalah lu ya lu, gua ya gua. Urus hidup lu sendiri. Sedangkan orang kaya fokus agar kehidupan bermasyarakatnya tidak diketahui banyak orang. Yang kelima, makanan. Orang miskin cukup enggak atau berbicara kuantitas. Orang menengah suka enggak atau berbicara kualitas. Sedangkan orang kaya bagus enggak berbicara penyajiannya. Yang keenam, pakaian. Si miskin melambangkan pakaian sebagai perwujudan akan identitasnya. Orang menengah melambangkan pakaian sebagai norma dalam kehidupan bermasyarakat. Merek adalah segalanya. Sedangkan si kaya melambangkan pakaian sebagai simbol seni,
Buat mereka, desainer adalah segalanya. Yang ketujuh, waktu. Si miskin memikirkan waktu sekarang. Semua keputusan akan waktu mereka berdasarkan rasa takut untuk kehidupan. Orang menengah menganggap masa depan itu penting, sedangkan orang kaya menghargai waktu sebagai tradisi yang penuh nilai sejarah. Mereka berkaca dari generasi-generasi sebelumnya yang memiliki rekam jejak terbukti di kehidupan lampaunya. Yang kedelapan, pendidikan. Sekolah tinggi itu mubazir, kata si miskin. Sekolah tinggi itu penting, kata orang menengah. Sekolah tinggi itu wajib, kata si kaya. Yang kesembilan, nasib. Si miskin percaya bahwa nasib tidak bisa dirubah. Orang menengah percaya bahwa nasib bisa dirubah. Sedangkan si kaya percaya bahwa nasib mereka adalah hak istimewa yang tak bisa diganggu-gugat. Yang kesepuluh, bahasa. Si miskin basa-basi membicarakan sesuatu yang mubazir. Orang menengah negosiasi membicarakan sesuatu yang penting. Sedangkan si kaya koneksi, dan koneksi. Yang ke-11, keluarga. Si miskin bersifat keibuan seperti berbagi dan memberi. Orang menengah bersifat kebapakan seperti berdiri sendiri, individualis, dan sebagainya. Sedangkan si kaya, lu punya duit, gua sama lu nggak punya duit, menyingkir dari hadapan gua. Yang ke-12, wawasan. Si miskin sempit bagaikan katak dalam tempurung. Orang menengah luas, sedangkan si kaya sangat luas hingga menembus cakrawala dunia. Yang ke-13, cinta. Si miskin menganggap cinta adalah diterima, orang menengah menganggap cinta dalam bentuk bukti dan prestasi, sedangkan si kaya menganggap cinta dalam bentuk penghargaan, seperti nama jalan, gedung, CSR, dan sebagainya. 14, penggerak. Si miskin hubungan seks berujung bertambahnya anak sekedar bertahan hidup. Orang menengah kerja dan prestasi, si kaya keuangan, politik, dan koneksi pertemanan. Yang ke-10, humor. Si miskin kelas rendahan seperti prank, bullying, dan sebagainya. Orang menengah melihat situasi seperti siapa pembawa acaranya, apa jenis humornya, dan masih banyak lagi. Sedangkan si kaya bertentangan dengan norma sosial, tahu karikatur humor yang sering menyindir atau menyinggung norma sosial yang ada. Itulah humor si kaya. Mari kita diskusikan yang sehat di kolom komentar untuk membahas bagian mana saja dari diri kalian yang masih ada di sisi si miskin, agar setidaknya bisa naik kelas jadi orang menengah, atau bahkan kalian yang sudah orang menengah agar naik menjadi si kaya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan berjumpa pada video dan konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.